Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 19 Maret 2024. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Kita semua tahu bagaimana Yusuf sebagai orang yang tulus hati menerima tugas perutusan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Meskipun pada awalnya ia ragu-ragu dan bahkan ingin meninggalkan Maria agar Maria tetap selamat, karena ada peraturan perempuan yang sedang mengandung belum bersuami istri akan dirajam. Dengan meninggalkan Maria sebelum pernikahan, Maria dipercaya sebagai pribadi yang mengandung dari Roh Kudus, maka Maria akan selamat. Tapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan meyakinkan Yusuf bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan Yusuf diminta untuk tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dengan demikian maka terpenuhi nubuat para nabi bahwa Mesias datang dari keturunan dan wangsa Daud. Bacaan hari ini diambil dari kitab kedua Samuel bab 7 yang menegaskan kembali bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia tahta Daud bapaknya. Dia yang dikandung Maria dari keturunan wangsa Daud secara hukum negara. Pada bacaan yang kedua digambarkan bagaimana Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa iman itu penting. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya kepada Yahweh, dan ia mendapatkan kasih karunia dari Allah. Sedangkan pada Injil Matius bab 1 ayat 16 ayat 12-21 dan 24a digambarkan pergulatan Yusuf ketika ia memikirkan apakah ia akan mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak. Ketika ia mempertimbangkan itu, bahkan mau meninggalkan Maria dengan diam-diam, Allah lewat malaikat memberikan petunjuk agar Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus.
Dan Yusuf pun akhirnya mengikuti, melaksanakan kehendak Allah yang disampaikan lewat malaikat Allah. Saudara-saudaraku terkasih, kita bisa membayangkan kegalauan, kegelisahan Yusuf menghadapi situasi ini. Ia dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak. Untunglah Yusuf orang yang tulus hati dan ia tidak mementingkan gengsi, ego, tetapi ia mementingkan, memilih mengikuti kehendak Allah lewat suara malaikat. Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun ia tidak bersetubuh, maka ramalan para nabi bahwa Mesias akan datang dari wangsa Daud terpenuhi. Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, secara hukum anak yang dikandung Maria adalah keturunan dan wangsa Daud. Tidak mudah bagi Yusuf untuk memilih dalam pergulatan ini. Dalam diri Yusuf ada gengsi, ada cita-cita, ada keinginan, dan Yusuf memilih yang terbaik, bukan mengikuti egonya, kedagingannya, tetapi mengikuti kehendak Allah yang tentu saja tidak mudah untuk dipahami. Namun bagi Yusuf, memilih kehendak Allah itulah yang terbaik. Ia dengan setia menjadi suami yang baik dan ayah bagi Sang Mesias Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, dalam hidup kita seringkali juga kita alami pergulatan yang tidak mudah. Namun sayangnya seringkali kita mengikuti kedagingan kita, ego kita, kehendak kita, dan menyingkirkan kehendak Allah. Tapi Yusuf, orang yang lurus hati, mengutamakan kehendak Allah dan memilih yang tidak populer. Ia lebih mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak pribadi dan ego-egonya. Kita bersyukur atas pribadi Santo Yusuf yang akhirnya memilih yang terbaik kendati sulit dan penuh tantangan. Ia membuka diri bagi terlaksananya kehendak Allah di tengah dunia ini. Semoga semangat Santo Yusuf menjadi semangat kita untuk mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pribadi Santo Yusuf yang menjadi teladan bagi kami, bertindak mengedepankan kehendak-Mu dan bukan kehendak pribadi.
ia memilih yang terbaik untuk terlaksana kehendak-Mu dan untuk keselamatan banyak orang. Mampukanlah kami menjadi Yusuf masa kini yang rela untuk meninggalkan ego-ego kami, kedagingan kami, dan melaksanakan kehendak-Mu. Seringkali iman kami lemah menghadapi tantangan, maka kuatkanlah iman kami agar kami tetap beriman dan memilih yang terbaik yang Kau kehendaki. Bantu kami untuk setia melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, yang punya persoalan Engkau bantu juga mengurainya, sehingga umat-Mu tetap berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya dorong untuk melaksanakan protokol kesehatan masing-masing dengan baik agar kita tetap sehat, dan dengan demikian kita pun menjadikan orang lain sehat. Semakin mendekati Minggu Sengsara, saya menganjurkan untuk membaca bacaan-bacaan kisah sengsara di rumah masing-masing dan merenungkan penebusan Yesus lewat jalan salib dan wafat di Golgota, agar akhirnya kita semakin mampu untuk lebih mencari kehendak Dia. Terima kasih semua saja yang telah berkontribusi untuk pelayanan gereja dengan doa-doanya, dengan keikhlasan menjadi orang yang memberikan tenaga dan karyanya untuk gereja, dan juga dengan dana-dananya, sehingga gereja bisa membantu mereka yang membutuhkan. Kita bersolidar dengan umat yang karena bencana banjir mengungsi. Gereja akan mengulurkan tangan bagi mereka agar mereka tetap mengalami kasih karunia Allah. Semoga kita mampu meninggalkan ego kita dan berpeduli dengan mereka-mereka yang kesulitan, korban banjir, dan sebagainya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Kepada umat yang bernaung di bawah Santo Yusuf, saya mengucapkan selamat pesta. Semoga mampu meladan Santo Yusuf, sang pribadi rendah hati dan melaksanakan kehendak Allah.